warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan kita menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan mengenai fikih empat mazhab, ada satu doa yang biasa dibaca dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini mengandung makna agar akhir segala urusan kita selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan doa ini adalah salah satu asbab seseorang meraih husnul khatimah. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah baik segala akhir urusan kami. Jadi semua urusan kita berakhir dalam kondisi yang baik. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan selamatkanlah kami dari kehinaan di dunia, dan selamatkanlah kami dari siksa kehidupan akhirat. Para ulama mengatakan doa ini menjadi salah satu sebab orang itu meraih husnul khatimah. Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita atau kajian kita terkait masalah imam di dalam salat. Al-mas'alatul rabi'ah, ya.
Masalah yang keempat, imamatul mar'ati. Bagaimana hukum seorang wanita menjadi imam di dalam sholat? Karena tahun 2005 itu pernah heboh ya, seorang wanita di Amerika ya menjadi imam bagi jamaah laki-laki dan juga jamaah perempuan. Namanya Amina Wadud ya, masih ingat mungkin ya Pak ya? Wanita pertama kali ya membuat heboh ya, mengimami laki-laki dan perempuan ya, dan sholatnya bukan di masjid ya, sholatnya di katedral ya. Ini memang mengundang apa namanya kontroversi ya. Jadi ada istilah di dalam bahasa Arab itu Pak, khalif tu'raf ya, selisihi kebanyakan orang maka Anda pasti terkenal. Ini istilah di dalam bahasa Arab, khalif tu'raf, selisihilah kebanyakan orang. Jadi orang gak lazim lakukan, kita lakukan, itu terkenal Pak ya Pak ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu viral ya. Kalau orang Mesir mengatakan bul zamzam tu'raf, engkau kencingi sumur zamzam, engkau pasti terkenal ya. Tapi ya orang celah kita Pak, terkenal tapi dengan cara yang apa namanya, yang aneh ya. Kan orang terkadang sering cari jalan pintas seperti itu biar viral, biar terkenal, ya lakukan hal yang tidak lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Mungkin bisa jadi orang-orang ngaku jadi nabi itu pun juga mungkin ada faktor itu Pak. Ya mungkin orang yang tadi nggak terkenal atau ingin terkenal, akhirnya udah ngaku dirinya jadi apa? Jadi nabi. Kira-kira terkenal nggak Pak? Pasti terkenal Pak. Ya. Cuma yang seperti itu kata para ulama hal yang tercela. Ya. Imamatul mar'ati. Bagaimana hukum seorang wanita menjadi imam? Ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat fi imamatil mar'ati, pada hukum seorang wanita menjadi imam. Fal jumhuru, maka jumhur ulama ala annahu la yajuzu an ta'umur rijala. Seorang wanita itu tidak boleh mengimami laki-laki di dalam salat. Dan dalilnya jelas di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi laki-laki itu adalah menjadi pemimpin bagi perempuan karena Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kelebihan yang tidak ada pada perempuan. Maka jumhur mengatakan la yajuzu, apa la yajuzu? La yajuz artinya tidak boleh ya, anta ummar rijal, seorang wanita mengimami laki-laki. Dan ini disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan la ta'ummul mar'atu ar-rijal, janganlah seorang wanita mengimami kaum laki-laki. Wakhtalafu fi imamatiha an-nisa, dan para ulama berselisih pendapat bagaimana seorang wanita kalau mengimami perempuan. Kalau tadi yang tidak boleh itu seorang perempuan mengimami kaum laki-laki. Dan berbeda pendapat di antara para ulama bagaimana hukumnya perempuan tetapi mengimami perempuan. Jadi perempuan mengimami perempuan, seperti yang terjadi misalnya pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, riwayatnya beliau pernah mengimami wanita yang lainnya, atau Ummu Salamah radhiyallahu anha juga pernah mengimami wanita yang lainnya, atau Ummu Waraqah juga diriwayatkan ya pernah mengimami wanita yang lainnya. Fa'ajaza dzalika Syafi'iyyu, ya, hal itu ya dibolehkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau wanita mengimami wanita hukumnya apa? Boleh. Nah, cuma di sini nanti sunnahnya para jamaah atau aturannya adalah posisi imam perempuan itu sejajar dengan makmum. Jadi beda dengan sholat pada umumnya, biasanya imam kan berada di depan, makmumnya ada di belakang. Tetapi bagi wanita yang mengimami wanita pada umumnya, maka dia berada di tengah-tengah sejajar dengan posisi
makmum. Ya, tidak seperti pada umumnya, ya. Kan biasanya imam dengan makmum itu ada apa, Pak? Ada jarak. Tetapi kalau wanita bersama wanita itu adalah mustawiyatin. Apa mustawiyat? Sejajar, ya. Walaupun ada sebagian pendapat kecil para ulama mengatakan boleh maju sedikit, seukuran mungkin 1 langkah, ya. Berarti tidak terlalu depan posisinya, ya. Tapi riwayat yang lebih kuat itu adalah mutasawiyatin. Apa tadi mutasawiyatin? Yaitu sejajar. Wa mana dzalika Malikun, ya, dan dilarang hal itu oleh Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik mengatakan wanita tetap tidak boleh mengimami walaupun kepada wanita. Wa syadda Abu Thawr wa Tabari fa ajaza imamataha 'ala al-itlaq. Ya, nah di sini tolong kita perhatikan kalimatnya, Pak. Wa syadda Abu Thawr wa Tabari. Ada pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz itu pendapat yang tidak umum, pendapat yang sangat jarang disampaikan oleh para ulama, yaitu pendapat yang ada disampaikan oleh Abu Thawr dan At-Tabari fa ajaza imamataha 'alal itlaq. Ia membolehkan mengimami perempuan mengimami 'alal itlaq secara mutlak. Ini jangan-jangan Aminah Wadud diambilnya pendapat yang ini nih, Pak. Tapi dia tidak perhatikan kalimat ini, Pak. Wa syadda. Syadda itu pendapat yang syadz. Di bawahnya lemah, Pak. Ya. Kalau mungkin ada yang pendapat yang sangat lemah itu disebut dengan syadz namanya, Pak. Ya, kalau dalam bahasa fikih namanya, Pak, syadz. Wa syadda Abu Thawr wa Tabari fa ajaza imamataha 'ala al-itlaq. Wa inna mattafaqal jumhur. Adapun jumhur bersepakat ala man'iha an taqumma rijal. Sepakat jumhur seorang wanita tidak boleh mengimami siapa? Ar-rijal, laki-laki. Li'annahu law kana jaizan. Karena kalau hal itu boleh, lanukila dzalika 'anis sadril awal. Pasti akan ada dalil atau ada riwayat tentang bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki dari generasi awal. Mana masa generasi awal? Generasinya sahabat, generasinya tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Kalau memang itu boleh, pasti ada riwayatnya. Tapi ternyata tidak ada riwayat satupun baik di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in yang kita kenal generasi yang terbaik, ya Pak, ya. Ya, generasi yang terbaik kan 3 generasi, ya Pak, ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita juga tabi'in sebenarnya, Pak. Cuma tabi'in yang ke-14, Pak. Ya. Karena kita 14 abad dari masa Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ditanya, kita tabi'in enggak? Ya tabi'in. Karena kita pasti mengikuti generasi awal itu, Pak. Ya. Cuma kita generasi yang berapa, Pak? Generasi yang ke-14. Karena kita 1400 tahun dari masa nubuwah, dari masa kenabian, ya. Nah, kalau sahabat itu kan generasi awal, ya. Kemudian yang kedua, generasi yang kedua tabi'in. Kemudian generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Ulama mazhab itu sebenarnya hidupnya di masa generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tabi'in. Imam Syafi'i, Imam Hambali tabi'ut tabi'in. Artinya adalah kalau orang mengikuti, ya, para ulama-ulama tadi, ulama yang berada di generasi awal, maka berarti seseorang mengikuti generasi yang terbaik. Dan kita tidak mungkin memahami Islam ini kalau tidak melalui pemahaman mereka, tidak melalui pemahaman para ulama-ulama tadi yang mereka dapatkan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang disebut khairul qurun, sebaik-baik generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita tabi'in yang berapa? 14 ya. Tabi' 14 kali lah. Tabi' baru tabi'ut tabi'in. Ya. Kita di generasi yang ke-14 dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada hal yang membuat kita bahagia para jemaah. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW ketika duduk di Masjid Nabawi dengan para sahabat, ini hadis ini beliau sampaikan
disampaikan mungkin sepekan sebelum beliau meninggal dunia, Pak. Ini termasuk hadis-hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Ana mushtaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada ikhwan. Ikhwan itu apa? Ikhwan, Pak? Saudara. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami ini juga adalah saudara Anda? Kata beliau, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Jadi yang hidup di zaman beliau, yang bersama beliau, yang beriman kepada beliau, yang bertemu dengan beliau disebut dengan as-sahabat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, lalu siapa yang Anda rindukan itu, yang Anda katakan sebagai ikhwan Anda? Apa kata beliau? Man ata ba'dakum, orang yang datang nanti setelah kalian. Nanti setelah para sahabat maksudnya apa ya? Lam yaroni, belum pernah melihat aku, kata beliau. Wa amanabi, tetapi mereka beriman kepadaku. Masya Allah. Rasulullah SAW itu kepada umatnya yang belum pernah bertemu dengan beliau, tapi beriman kepada beliau. Bahkan beliau mengatakan tuba, tuba, tuba. 3 kali beliau ulangi, ya. Bukan toba ya, Pak. Kalau toba itu di mana, Pak? Itu di Sumatera Utara, ya. Dan apa? Toba. Ini kalau bahasa tuba, ya. Tuba itu artinya berbahagia. Tuba, tuba, tuba. Apa kata beliau? Berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Lam yarani wa amanadi, yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Tapi beliau sebutkan cuma sekali, tuba man yarani wa amanabi, berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Berarti maksudnya orang yang hidup di masa para sahabat. Berbahagianya sekali kata Nabi, tapi yang datang setelah para sahabat disebut mereka berbahagia 3 kali. Karena kenapa? Umumnya orang itu baru percaya, yakin kalau melihat. Betul ya Pak? Contoh misalnya sederhana Pak, kita dapat berita ada terjadi kecelakaan di jalan raya, misalnya jalan raya Kayong misalnya Pak. Ya, kita cuma dapat informasi Pak, cuma dapat berita. Mungkin kita percaya, ya. Tetapi kalau orang itu langsung melihatnya, itu adalah tingkat kepercayaan kita langsung ya Pak ya. Itu validitasnya luar biasa Pak. Tapi Masya Allah kepada Rasulullah kita belum pernah lihat, belum pernah bertemu dan pernah hidup sezaman dengan beliau. Tapi kita beriman kepada beliau, mengamalkan ajaran beliau, kita bersolawat kepada beliau, bahkan kita berharap mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat beliau. Padahal belum pernah ketemu Pak. Kalau orang yang ketemu dengan beliau, yang sezaman dengan beliau, mungkin kita katakan, oh itu hal yang wajar, hal yang mungkin logis. Tapi bagaimana orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau, tapi beriman dan mencintai beliau, itu yang membuat Rasulullah itu berbangga sebenarnya Pak. Ada orang-orang yang belum pernah melihat aku, yang mungkin mereka cuma lewat sejarah saja, lewat sirah nabawiyah saja, ya. Kita dengar tentang Rasulullah, kita baca sejarah Nabi, tapi kita cinta kepada beliau, bahkan kita amalkan ajaran-ajaran beliau, padahal belum pernah Bapak ketemu. Maka kata Rasul, berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Berapa kali diulangi? 3 kali oleh Nabi. Siapa mereka? Orang yang belum pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Karena biasanya orang itu percaya kalau melihat, orang percaya kalau ketemu. Tapi ini ada orang-orang kata Nabi yang mereka belum pernah berjumpa, belum pernah melihat, tetapi mereka beriman kepadaku. Dan Masya Allah para jamaah, ada satu penulis barat itu Pak, menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Dia urutkan manusia yang paling berpengaruh di dunia. Itu nomor wahid itu adalah itu the Prophet of Muhammad SAW. Padahal non Muslim, ya. Mungkin kalau dia Muslim kita boleh katakan, oh ini adalah wajar gitu Pak ya. Ini non Muslim Pak. Dia kasih catatan sejarah yang paling terbaik, orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia letakkan yang pertama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet of Muhammad. Non-Muslim kan? Ya. Dia mungkin rasa cintanya mungkin ada kepada Rasulullah. Mungkin dia baca sejarahnya, kok ini ada sosok manusia yang akhlaknya begitu agung, akhlaknya begitu mulia,
tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada setinggal tanah kecuali di sini ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ajarannya dianut oleh sekian banyak orang, ya. Dan itu yang membuat dia menaruh Nabi Muhammad orang yang paling berpengaruh di dunia. Itu nomor wahid dia taruh. Yang tulisnya orang Arab. Ada juga pemikir Barat itu Pak, tapi dia juga non Muslim, belum berislam dia. Ya. Namanya Karl Armstrong namanya Pak. Dia tulis beberapa hal. Dia tulis buku tentang Clash of Civilization, benturan peradaban. Ya, dulu Islam dianggap menjadi penghambatnya sosialis. Tapi begitu runtuhnya runtuhnya Uni Soviet, maka Islam tidak lagi menjadi rintangan bagi mereka. Maka kemudian berikutnya Islam dianggap menjadi rintangan bagi siapa? Kapitalisme. Ya. Makanya beliau menulis tentang benturan peradaban. Dan beliau juga menulis salah satu karya beliau ini adalah yaitu History of Muhammad. Jadi sejarah kehidupan Muhammad SAW. Itu non muslim yang tulis. Ya, dia kutip sejarah tentang Nabi SAW. Sekitar orang kalau membaca karya beliau ini jangan-jangan ulama yang nulisnya. Ternyata bukan ulama yang nulis. Orang non muslim namanya Karl Armstrong namanya. Masya Allah. Jadi artinya apa? Proses salam itu akhlaknya, kepribadiannya itu sangat mengagumkan. Bahkan oleh non muslim saja sangat dikagumi. Apalagi oleh apa? Umat. Adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Itu tadi disebut dengan Sadrul Awal. Jadi kalau disebut Sadrul Awal dalam istilah fikih, generasi awal ya Pak ya. Generasi apa tadi Pak? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wali'annahu aidan lamma kanat sunnatun Nabi salat at-takhir. Karena seorang wanita itu sunnahnya ketika salat mereka di belakang bukan di depan. Ya Pak ya, wanita itu adalah di mana posisi salatnya Pak? Di belakang bukan di depan. At-takhir 'anil rijal. Alima annahu laysa yajuzu lahunna taqaddum 'alayhinna. Maka dipahami bahwasannya seorang wanita tidak boleh berada di depan laki-laki. Bisa kebayang Pak kalau misalnya imamnya perempuan, ya Pak ya, kemudian makmumnya laki-laki, ya mungkin bisa mengganggu apa Pak? Bisa mengganggu konsentrasi Pak ya. Ya perempuan jadi imam, ya kemudian makmumnya laki-laki. Kalau kata para ulama tafsir itu Pak, salah satu hikmahnya kenapa wanita tidak boleh jadi imam bagi laki-laki karena bisa mengganggu konsentrasi. Ya Pak ya, bisa mengganggu kekhusyuan. Ya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah akhiruhunna haitsu akhbarahunna Allah. Ya, letakkanlah mereka di bagian belakang haitsu akhbarahunna Allah, sebagaimana Allah telah meletakkan mereka ada di belakang. Berarti seorang wanita salatnya adalah berada di mana Pak? Di belakang laki-laki. Semakin jauh saatnya dari laki-laki semakin afdal. Ya Pak ya, semakin jauh posisinya dari laki-laki maka semakin lebih afdal. Ya. Nah ini Masjidil Haram memang terkadang terkendalanya di situ ya Pak ya. Jadi petugas saja sudah pusing dia ngatur, ya. Jadi udah gila-gila kepala aja. Tapi sekarang alhamdulillah lebih ketat lagi di Masjidil Haram ya Pak ya. Jadi sekarang wanita itu benar-benar memang dipisahkan dari laki-laki. Bahkan begitu mau menjelang azan kurang lebih setengah jam sebelum azan itu yang diatur dulu sama perempuan ya. Mereka dibuat tempat-tempat khusus ya. Dan setiap wanita yang sedang tawaf dan mau menjelang azan itu sudah minta disuruh keluar dari area tawaf ya. Supaya kenapa? Ya tidak bercampur dengan jamaah laki-laki ya. Tapi yang namanya orang yang baik sudah diatur sedemikian ketat ya. Ada aja banyak, ada aja kita sholat Allahu Akbar, di depan kita ada perempuan sholat aja. Nah ini jadi memang agak sulit untuk mengatur di Masjidil Haram ya. Ya terutama apalagi kalau sudah selesai tawaf, tawaf
tawaf kan kita sholat sunat tawaf ya Pak ya. Terkadang kita sudah mencari posisi yang insya Allah di situ laki-laki semua di depan. Tapi ya terkadang ada dia datang kemudian dia sholat di depan kita. Padahal dia tahu di situ ada laki-laki. Ya mungkin ketidaktahuan ya, mungkin karena mereka belum paham dan seterusnya Pak ya. Nah jadi memang itu banyak terjadi kendala-kendala kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjid Nabawi boleh dikatakan lebih lebih tertib. Begitu masuk masjid, udah ketahuan arahnya mana untuk laki-laki, mana untuk perempuan. Tapi kan kalau Masjidil Haram itu karena memang modelnya bundar sih ya. Bundar ya, jadi memang itu mungkin salah satu faktornya Pak. Kemudian yang kedua mungkin karena terkait oleh tawaf. Jadi yang ke Masjidil Haram kan bukan hanya untuk sholat, tapi sudah ada tawaf, ada orang iktikaf, gitu ya. Dan kreditnya ya luar biasa gitu Pak ya namanya Masjidil Haram. Ya. Nah itu mungkin nanti kembali kepada ya kesadaran masing-masing jamaah juga ya. Itulah pentingnya kenapa harus ada pembimbing, kenapa harus ada yang mendampingin ya. Karena mungkin bisa jadi jamaah kesana mungkin ya afwan, mungkin tidak semuanya berilmu ya. Ada yang mungkin belum tahu, belum mengerti ya. Maka istilah pentingnya ada pembimbing, ada mutawif ya, supaya memberikan arahan-arahan gitu kepada jamaah ya. Tapi yang namanya orang sekali lagi walaupun sudah diatur, sudah ditertib ya ada saja yang ada aja yang yang nggak mau diatur. Contoh misalnya, sering kejadian sudah jelas ya wanita itu nggak boleh masuk ke area tawaf begitu menjelang menjelang azan. Tapi ada aja yang bersikeras. Ya terkadang ya mungkin petugas juga kalau lihat perempuan kan terkadang ya gimana gitu ya Pak, mau dikerasin nggak mungkin, tapi juga nggak ditegesin juga nanti malah tidak tertib gitu ya. Ya maka di sana sering ribut ibu-ibu dengan petugas terkadang, terutama di Masjidil Haram ya. Tapi kalau jamaah Indonesia insya Allah selama ini yang kami lihat ya aman-aman saja jamaah Indonesia. Orang kita kan alhamdulillah kalau diatur itu insya Allah lebih dengar gitu ya, nurut lah ya. Ya bahkan kalau disuruh sama petugasnya sana duduk, jamaah Indonesia duduk gitu. Disuruh berdiri itu jamaah Indonesia. Jadi kalau jamaah Indonesia berdiri, makanya kenapa sering dikasih kemudahan. Ustaz sering perhatikan ya. Kalau orang mau masuk ke kalau masuk ke Raudhah itu sebenarnya caranya adalah ikutin aja arahan petugas. Apalagi sekarang kalau orang ke Raudhah itu Pak tidak lagi kayak dulu kita antrinya di dalam masjid kalau dulu. Sekarang apa? Antrinya di luar masjid dan antriannya panjang sekali. Ya, itu antriannya itu bisa lama. Ya, bahkan kita baru saja selesai asar langsung menuju barisan. Tapi ternyata yang sudah ngantri udah lebih banyak lagi Pak. Ya pernah kami waktu umroh pertama kali itu adalah ya istilah pandemi ya Pak ya. Itu habis asar kita antri baru dapatnya waktu maghrib, pas azan maghrib baru bisa masuk. Ya, tapi alhamdulillah ada nikmatnya Pak. Pas dapatnya waktu azan maghrib. Jadi agak lama jadinya. Alhamdulillah. Kalau ini namanya Pak sengsara membawa nikmat. Jadi awalnya susah sengsara, ya tapi ujungnya lama jadi lama di di Raudhah. Tapi yang umrah kemarin, ya alhamdulillah selesai asar kita langsung masuk. Karena rupanya Muntawin Masya Allah dia punya trik-trik di mana posisi kita ngantri dan lebih cepat. Itulah Masya Allah pengalaman teman-teman di sana itu ya. Walaupun kita membimbing dari sini, ternyata memang yang ahli lapangan itu memang harus ada gitu Pak ya. Mungkin kalau kita membimbing tapi yang tahu lapangan itu ya teman-teman kita di sana Pak mutawif di sana. Bisa nanti kalau habis asar ya, habis sholat jenazah langsung ke arah sini. Ya, rupanya dia kasih tahu ada tempat antrian yang itu insya Allah lebih cepat. Alhamdulillah begitu kita selesai sholat asar, sholat jenazah langsung antri dan langsung masuk di urutan yang pertama. Dan sekarang antri pakai tasbih Pak. Jadi nggak bisa jamaah langsung datang ke Raudhah, mau masuk Raudhah nggak bisa, harus bawa tasri. Tasri itu kayak kayak surat keterangan. Oh ini dari biro travel ini, jumlahnya jamaahnya berapa? Ada 20 orang, ada 40 orang. Namanya siapa saya? A, B, C. Terus kita diserahkan ke petugas itu baru bisa antri Pak. Jadi walaupun dia antri nih, tapi nggak bawa surat keterangan tasri, nggak bakalan bisa masuk. Jadi aturannya sekarang memang diperketat, tidak seperti
Karena sekarang antriannya di mana Pak? Di luar masjid. Kalau dulu kan di dalam ya Pak ya. Sekarang di luar masjid. Ya. Nah, jadi perjuangan itu Masya Allah ya. Nah, sering kita temukan jamaah Indonesia itu kata tertib, alhamdulillah sering didahulukan. Tapi kalau jamaah yang Muhammad dari negara yang lain yang mungkin agak susah diatur, itu biasanya petugas cuek itu Pak. Ya, bahkan didiamin aja petugas. Ya, jadi sebenarnya kan tergantung bagaimana akhlak kita juga kan. Kalau akhlak kita baik, ya insya Allah mereka kasih kemudahan. Ya. Baik, jadi safnya perempuan itu posisi di mana? Di belakang. Ya, semakin jauh dia dari saf laki-laki maka lebih afdal. Jadi tadi mungkin kecuali kondisinya seperti tadi kata persepakat itu ada di mana? Di haram itu memang tersusah. Ya. Walidzalika ajaza ba'dhum imamataha 'ala nisa. Oleh karenanya sebagian ulama membolehkan seorang wanita yaitu mengimami wanita juga ilkunna mutasawiyatin bil martabi bis salat, karena mereka dalam keadaan sama di dalam masalah salat. Ma'ana wa aidan nukila dzalika an sadil awal, dan itu diriwayatkan dari generasi awal seperti Aisyah pernah mengimami perempuan. Kemudian tadi siapa? Ummu Salamah pernah mengimami perempuan. Ummu Waraqah pernah mengimami perempuan. Wa man ajaza imamataha fa inna ma dalila ma rawahu Abu Dawud. Jadi ada riwayat dari Abu Dawud min hadits Ummu Waraqah. Ini yang tadi saya katakan dari hadis Ummu Waraqah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW kana yazuruha fi baitiha. Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumah Ummu Waraqah. Wa ja'ala laha mu'adzinan. Lalu beliau menjadikan ada orang yang menjadi muazzin yu'azzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha, dan beliau SAW meminta supaya Ummu Waraqah mengimami keluarganya yang perempuan. Berarti waktu sholat itu adalah semuanya perempuan. Berarti disitulah kebolehan seorang wanita boleh menjadi imam kalau di belakangnya itu apa? Perempuan. Baik, al-ahkamul imam al-khassah. Ada berapa hukum yang khusus bagi imam Pak? Fa'amma, ini kita lompat sedikit Pak. Fa'amma hal yu'amminul imam idza faragha min qira'ati umul kitab. Apakah imam itu membaca amin setelah selesai bacaan Al-Fatihah atau tidak? Ini rupanya ulama membahas juga. Apakah imam ketika selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah imam mengucapkan amin atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Fa inna Malikan zahaba fi riwayat Ibnu Qasim anhu wal Misriyin. Menurut Imam Malik, dan itu adalah merupakan riwayat dari Ibnu Qasim wal Misriyin. Al-Misriyin orang-orang Mesir maksudnya, ya. Penduduk Mesir. Annahu la yu'ammin. Imam itu tidak membaca amin. Ya, berarti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang hanya baca amin itu siapa? Makmum saja. Kalau imam diam tanpa membaca amin. Ini menurut imam siapa tadi? Imam Malik. Wasahaba jumhurul fuqaha, tetapi pendapat mayoritas ahli fiqih ila annahu yu'amminu kal mu'mumi sawa'an. Maka imam itu mengucapkan amin kal makmum, seperti makmum juga. Wahya riwayatun al-madiniyin an Malik. Itu riwayatnya penduduk Madinah juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi berarti Imam Malik ada dua riwayatnya Pak. Riwayat yang mengatakan adalah imam itu ada yang mengamini, tetapi juga riwayat yang lain imam tidak membaca amin. Yang Misri, penduduk Mesir, itu meriwayatkan dari Imam Malik itu tidak membaca amin. Tetapi kalau orang Ahlul Madinah, penduduk Madinah, dan ini yang menjadi pendapat jumhur ulama, maka imam itu membaca amin menurut penduduk apa Pak? Madinah. Tapi sama-sama riwayatnya adalah dari Imam Malik. Satu pendapat Imam Malik mengatakan la yu'amin, satu pendapat mengatakan yu'amin. Imam boleh membaca amin, imam mengatakan tidak membaca amin.
Wa sababu ikhtilafihim anna dzalika hadithi muta'aridain zahir. Ada dua hadis yang kelihatannya ada kontradiksi dari dua hadis ini. Pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaihi fi sahih annahu qala Rasulullah sallallahu idza ammana al-imamu fa aminu. Coba diperhatikan hadisnya. Idza ammana al-imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka kalian ucapkan juga apa? Amin. Berarti kalau hadis ini Pak, imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Baik. Wal hadis asal. Hadis yang kedua makhrajahu Malik an Abi Hurairah annahu qala sallallahu idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu tidak membaca apa? Amin. Karena yang diperintahkan apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian ucapkan apa? Amin. Berarti yang seakan-akan kalau kita pahami hadis ini, yang hanya mengucapkan amin itu siapa? Hanya makmum saja. Fa ammal hadisul awal, hadis yang pertama huwa fi nafsi takbiril imam, itu yang menjadi dalil imam itu baca amin. Dan ini yang menjadi pendapat jumhur ulama. Ya, sedangkan hadis yang kedua ini yang dipakai tadi oleh Imam Malik, yang ini diamalkan oleh Misriyin. Ya, di zaman dahulu itu orang Mesir mereka tidak ucapkan amin seorang imam kalau menjadi imam dalam sholat, mereka tidak membaca amin. Baik, mungkin kalau Ustaz boleh tambahkan sedikit di sini, ada sedikit juga perbedaan para ulama. Apakah amin itu dijaharkan atau disirkan? Satu lagi sekali lagi, tapi tidak ditulis oleh Imam Ibnu Rushd Al-Andalusi. Tapi kalau kita baca di kitab fikih secara luas, itu nanti ada bahasan apakah imam itu baca amin yang keras atau sir. Dan ini perbedaan di dalam jumhur ulama, Pak. Jumhur ulama tadi mengatakan imam itu mengucapkan apa? Amin. Maka di situ nanti ada perbedaan lagi. Apakah imam yang membaca amin itu aminnya disirkan atau dijaharkan? Menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, imam itu ketika membaca amin maka sirkan bacaan amin. Makanya nanti mohon maaf Bapak Ibu para jemaah kalau datang ke Turki, kalau salat berjamaah di Turki, jangan heran. Ya, kalau di sana orang itu mengucapkan aminnya di mana, Pak? Sir. Kita kan biasanya kalau jadi imam atau makmum itu biasanya kencang bacaan. Makanya banyak jamaah yang tur ke Turki itu mereka heran. Kalau di sholat berjamaah, ya imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, jamaah Indonesia mah kencang kan? Amin. Bisa enggak yang baca Indonesia? Ya baik. Ya, jadi itulah yang namanya memahami mazhab. Karena dalam mazhab Abu Hanifah baca amin itu apa? Sir. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah engkau kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati dan penuh suara yang lirih. Suara lirih itu apa? Suara yang sir. Itu dalilnya Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah itu walaupun menganjurkan amin bagi imam dan makmum, tapi cara baca aminnya apa? Sir. Baik, tetapi kalau jumhur mengatakan ya kalau orang mengucapkan amin ya dijaharkan. Apalagi kalau aminnya itu bersamaan dengan aminnya apa? Para malaikat. Kan ada hadis itu dalam hadis Imam Muslim, apabila aminnya orang yang salat bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Maka di sini dipahami oleh jumhur, kalau orang baca amin, bacalah jahran. Apa jahran? Dikeraskan, dijaharkan. Berarti nanti jamaah tolong disesuaikan kalau ke Turki ya Pak ya. Jadi jangan sampai orang di sana nanti kita makan cembar akhirnya. Ayo kita sesuaikan nanti semangat. Ya, saking semangatnya. Dan ini ternyata banyak jamaah yang bertanya, Ustaz, saya waktu ke Turki kok begitu
sholatnya orang Turki. Jadi tidak pakai amin, mereka dikeraskan, tidak dikeraskan, mereka membaca aminnya apa? Sir. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca aminnya pelan, baik makmum ataupun imam. Wah, kalau Indonesia kencang, apalagi kalau Ramadan tuh. Kalau Ramadan baca aminnya terkadang sampai salah, Pak. Amin. Gitu Pak ya. Padahal kan amin itu maknanya beda. Ini isim fi'il namanya dalam bahasa Arab. Isim fi'il itu adalah kata benda tapi maknanya kata kerja. Jadi isim tapi maknanya fi'il kata kerja. Amin itu artinya apa? Istajib doa ana. Apa istajib? Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami. Itu maknanya amin. Kalau amin beda lagi Pak. Amin beda lagi Pak. Yang dipercaya as-shadiqul wa'dil amin. Nah, itu terpercaya Pak. Kalau pendek dua-duanya amin. Nah, itu beda lagi apa? Rasa aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa saja yang memasuki Masjidil Haram, yang memasuki kota Mekah, tanah suci, Allah Ta'ala memberikan rasa aman dan perlindungan. Amin. Kalau tarawih itu biasanya kan karena ngikutin imamnya Pak. Karena imamnya bacaannya cepat, jadi yang di belakangnya pun juga jadi apa Pak? Cukup. Apalagi kalau baca Fatihahnya nggak ada jedanya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ngikutin apa namanya? Imamnya. Kalau imamnya bacanya tartil, dia perhatikan, dia pelan tumanina, ya, makmumnya pasti bacanya adalah aminnya itu pun juga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang lebih repot lagi adalah orang salat tarawih 23 rakaat tapi dikerjakan 7 menit. 7 menit Pak. 23 rakaat 7 menit. Kira-kira kasihan tuh jamaah yang sudah sepuh. Ya, yang udah sebut itu kasihan ya, orang baru berdiri langsung apa namanya tidak langsung sujud baru kepalanya nyentuh di apa namanya nyentuh di tempat sujud langsung bangun. Ya itu nggak ada tumanina. Itu kalau di zaman Nabi secara diri pasti sholatnya diminta diulangi. Sholli fa innaka lam tusalli sholatlah karena anda belum sholat kata Nabi. Karena kenapa? Sholatnya terlalu cepat. Ya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam sholat ya. Apalagi namanya tarawih. Tarawih itu apa ya Pak tarawih? Santai pelan. Boleh nggak jeda satu sholat tarawih dan sholat tarawih berikutnya jedanya agak lama? Boleh. Ya. Ngopi dulu. Ada makanan dulu. Sholat tarawih namanya tarawih itu santai pelan ya. Tidak usah terburu-buru. Makanya kan kenapa ada terkadang kalau di kita itu kan antara satu sholat dengan sholat yang lain diisi dengan bacaan doa, bacaan zikir itu masih supaya ada jeda gitu maksudnya Pak ya. Soalnya jangan bengong ya. Baca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu maksudnya sebenarnya Pak. Ya, supaya maksudnya benar sholat tarawih. Tarawih itu roha itu dia tenang santai. Tapi kalau dia salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri, itu bukan tarawih sebenarnya Pak. Ya Pak. Ya itu bukan salat tarawih. Ya salat tarawih itu memang betul Pak. Jadi tarawih itu setelah dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, dia duduk dulu, istirahat dulu. Ya. Mungkin kalau mau minum silakan minum dulu. Apalagi di masjid saya perhatikan tuh di sirkuit memang zaman di depan itu ada aqua. Ya santai. Ya, ini salat tarawih. Tapi kalau dia sholatnya cepat, nah itu maka bukan sholat tarawih, ya kata para ulama ya. Itu namanya sholat silat namanya. Ya. Baik, berikutnya bahasan berikutnya adalah amin yang benar berarti amin yang panjang tadi. Yang panjang, jadi panjang A-nya, mim-nya panjang. Amin. Jadi A-nya panjang. Maka kita perhatikan, coba diperhatikan yang dipakai oleh para ulama di sini di tulisannya dia apa nih? A. Amin. Ini kalau dalam hukum apa namanya? Hukum tajwid nanti mungkin diluruskan oleh kita. Namanya mad lazim
musaqqal kalimi. Betul ya Ustaz ya? Karena mat bertemu dengan tasdid. Di sini ada tasdid sebenarnya ini Pak. Amin. Sama kayak baca waladdallin. Itu dibacanya 6 harokat. Nih ada ini kan tanda mat ya Pak ya. Mat itu panjang-panjang Pak, yang kayak bendera itu Pak. Kalau bertemu mat dengan huruf yang bertasydid, ini mim mestinya bertasydid ini Pak. Maka namanya mad lazim musaqqal kalimi waladdallin. Sama amin. Jadi a-nya panjang, mim-nya juga panjang. Kalau ini namanya mad arid lisukun. Jadi kalau bacaan mad itu berada pada akhir atau wakaf, itu disebut dengan apa? Mad arid lisukun. Seperti kita baca ini misalnya Pak, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dipanjangkan min? Itu mad arid lisukun. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Namanya apa? Mad arid lisukun. Mad tapi bertemu dengan sukun karena dia wakaf, maka mesti dibaca panjang juga. Maka di sini a-nya panjang, mim-nya juga dibaca panjang. Kalau dibaca pendek dan ini panjang, ini nanti beda maknanya Pak. Amin. Amin. Itu beda artinya Pak. Amin itu artinya orang yang dipercaya. Makanya Rasul disebut Al-Amin. Disebut apa? Al-Amin, ya, as-sadiqul wa'dil amin. Ya, baik. Kalau dipanjang pendek a-nya, mim-nya dipanjang pendek, amin. Ya Pak ya? Amin. Amin Rais. Amin. Amin Rais kalau salah. Amin. Ini amin ini dia rasa aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang memasuki tanah suci itu, yaitu adalah maksudnya apa? Ka'bah Baitullah. Siapa saja yang berada di Ka'bah Baitullah atau di tanah suci, wa man dakhalahu kana aminan, maka Allah Ta'ala memberikan rasa aman, perlindungan, penjagaan. Makanya ada 2 tempat yang insyaallah dijaga sampai hari kiamat. Ada 2 tanah suci yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Bahkan tanah ini tidak akan pernah disentuh oleh Dajjal, yaitu tanah suci Haram Mekah, tanah suci Haram Madinah. Ingat makanya Pak, sebenarnya bukan Mekah Madinahnya yang tidak dijaga, yang dijaga itu haramnya. Ingat, karena orang suka salah. Mekah Madinah dijaga, enggak. Dajjal aja mau memasuki Madinah, tapi tertahannya di Zulhulaifah, tertahannya di Bir Ali, karena Bir Ali itu batas tanah haram dan tanah halal. Makanya ketika Dajjal ditanya oleh pasukannya, kenapa engkau tidak memasuki kota ini? Apa katanya? Setiap jengkal tanah kota ini Madinah Munawwarah dijaga oleh malaikat. Dan di situ ada cahaya yang dari kejauhan sudah tampak. Para ulama mengatakan cahaya itulah maksudnya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Dajjal tidak bisa memasuki tanah haram kota Mekah, tanah haram kota Madinah. Tapi bisa nggak masuk di tanah halalnya? Bisa. Nah, makanya beda hukumnya tanah haram dengan tanah halal. Tanah haram itu kan kalau di Mekah batasnya tempat miqat ya Pak ya. Ada Tan'im, ada Hudaybiyah, ada Ji'ranah, itu tanah haram namanya. Tapi kalau berada di dalam area itu, maka disebut tanah haram. Kalau di Madinah itu batasnya kata Rasul bainal Ir wa Thawr, antara pegunungan Ir dan pegunungan Thawr. Pegunungan yang ada di Uhud dan sampai pegunungan yang ada di Zulhulaifah atau Bir Ali, yang biasanya jamaah umroh ambil miqat di situ. Itu batas akhir tanah haram daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Bainal Ir ila Thawr, kata Nabi, antara gunung Ir dan gunung Thawr. Tapi kalau di Mekah mudah nadainya Pak. Ada Tan'im, ada Hudaybiyah, ada apa? Yang satunya tadi Ji'ranah, ya. Ji'ranah itu siapa sebenarnya besar? Jadi rupanya Ji'ranah kalau kita baca sejarah ada seorang perempuan Pak, namanya Ji'ranah. Turun ayat kepada Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, wala takunu kal
kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini wanita ini dia dulu kerjanya memintal. Memintal itu apa memintal, Pak? Membuat kain ya di zaman Nabi SAW. Tetapi wanita ini aneh, begitu sudah mintalannya bagus, sudah rapi, dia acak-acak lagi itu mintalannya. Maka itu ayat Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau menjadi seperti wanita yang dulu dia pintal pakaiannya bagus, rapi, tapi kemudian pintalannya dia baik, dia acak-acak. Nah, dalam sejarah wanita itu namanya Jirona. Maka disebut lokasi itu namanya lokasi Jirona karena wanita tinggalnya memang di situ. Lokasinya namanya apa? Jirona. Kalau Hudaybiyah kan Pak Ustaz, di situ perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Rasul mau masuk umroh sudah pakai pakaian umroh, ihram sama para sahabat, ditahan di Hudaybiyah, gak boleh memasuki tanah haram. Padahal Rasul sudah jalan dari Madinah, ya. Nah, kemudian akhirnya karena mereka tertahan disuruh pulang ke kota Mekah, ya. Nah, dan ada perjanjian Hudaybiyah, tapi di tahun berikutnya rupanya orang kafir Quraisy mengingkari itu perjanjian. Makanya turunlah surat dalam Al-Quran yang tidak pakai bismillah, Pak. Namanya surat At-Taubah, surat Bara'ah, terkait karena mereka orang-orang kafir Quraisy mengingkari perjanjian dengan Nabi. Peristiwa itu terjadi di Hudaybiyah. Ustaz, kenapa disebut dengan tan'im atau miqat Aisyah? Dulu Aisyah waktu berangkat haji, ya, begitu sampai di tanah suci datang bulan, ya, datang apa? Datang bulan. Sedih Aisyah, ya Rasul, orang pada bisa mendekat haji saja tidak bisa. Apa kata Rasul? Lakukan semua rangkaian haji kecuali jangan tawaf, ya. Makanya Aisyah itu lakukan wukuf Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, dilakukan semua rangkaian haji. Karena kan tidak disyaratkan dalam badan suci, Pak, ya. Maka kemudian sudah selesai rangkaian haji, kemudian bersedia, ya. Bersih Aisyah. Ya Rasul, orang sudah sempurnakan ibadahnya, saya belum, ya, sekarang belum melakukan tawaf ifadah. Maka Rasul panggil saudaranya namanya Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, tolong antarin saudaramu ini Aisyah menuju lokasi terdekat dari Masjidil Haram namanya Tan'im. Antarkan ambil miqat, kemudian lakukan tawaf dan sa'i, tawaf ifadah, tawaf haji, maka dia sudah sempurna ibadah hajinya. Nah, maka miqat itu disebut dengan miqat Tan'im atau miqat Aisyah. Nah, itu sejarahnya, Pak. Oh, begitu sejarahnya Tan'im, sejarahnya Hudaybiyah, sejarahnya apa tadi, Pak? Ada sejarahnya yang hidup di masa, ada sejarah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji dulu, ya. Masih bahasan kita tentang imam ini, ya, seputar mengenai imam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan, ya, ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Baik, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Silakan. Ada isu fenomenal dan viral, isu itu namanya LGBT, lesbian, akhirnya untuk gay, bisex, transgender. Baik. LGB itu udah jelas kalau Islam nggak boleh. Malah kalau itu disuruh tobat, kalau nggak dilempar dari menara ke bawah. Hukuman orang ngomong dari tempat yang paling tinggi. Jadi kalau di Bekasi dicari gedung yang paling tinggi dari mana? Menara kita itu bukan. Tapi yang T-nya, transgender itu nama keren untuk banci. Kalau dulu kita bilangnya banci. Banci. Nah, banci ini kan nggak jelas. Malah dulu waktu kecil-kecil kita itu pelajaran agama di SD itu ada mengenai fikih ini. Bagaimana kalau banci yang jadi imam? Banci hanya boleh untuk banci. Gitu. Pertanyaan saya, apakah banci ini ada tempat dalam Islam? Karena banci ini kan, ya kalau dibilang dia aneh, emang aneh, gitu ya, mayu-mayu gitu kan. Malah yang ekstrim banget malah operasi kelamin, nah itu lebih kacau lagi. Nah, itu kira-kira gimana posisi? Bagaimana? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Memang perlu dibedakan dulu ya dalam fikih itu ada namanya khuntsa dengan al-mutasyabbiha minar rijali bin nisa. Itu beda, Pak. Khuntsa itu apa, Ustaz? Ada seorang badannya satu tapi dua alat kelamin. Itu namanya khuntsa. Kalau
di dalam kedokteran itu kalau tidak salah dari 1 juta jiwa itu ada yang seperti 1-2 orang mungkin Pak. Jadi memang dia lahir itu memiliki 2 alat kelamin. Namanya khunsa namanya. Apa namanya? Khunsa. Khunsa itu adalah orang yang lahir. Ini baru kali bawa lahir ya Pak ya. Dia memang bawa lahirnya punya 2 alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Maka para ulama mengatakan dilihat pada saat dia lahir itu, begitu lahir, ketika dia pipis itu keluar dari jalur mana? Kalau dia keluar dari jalur laki-laki, maka dihukumi laki-laki dan mohon maaf alat kelamin yang perempuannya itu dihilangkan atau dioperasi, ya. Tapi sebaliknya misalnya kalau ternyata itu adalah yang keluar pertama itu dari jalur perempuan, maka orang ini disebut adalah dia perempuan, ya. Kemudian yang organnya laki-lakinya itu yang dihilangkan. Berbeda dengan yang sekarang itu terjadi, orang yang sudah jelas laki-laki jadi perempuan, ya, merubah alat kelaminnya atau dia perempuan merubah alat kelaminnya jadi laki-laki. Dan itu sekarang menjadi lifestyle, ya, menjadi lifestyle, ya. Jadi kayak gaya hidup. Ini khunsa namanya. Kalau yang tadi ditanyakan tuh al-mutasyabbihin minal rijal bin nisa, yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Maka di sini kata para ulama, kalau jumhur mengatakan sah dia menjadi imam. Walaupun mungkin mau agak-agak tadi agak apa namanya? Makanya jadi laki-laki mas laki-laki aja deh. Jangan sampai laki-laki kok bawaannya apa namanya melambai. Nah itu biasanya itu faktor pergaulan sih Pak. Ya bisa karena faktor pergaulan. Yang dominasi pergaulan biasanya Pak. Ya makanya kenapa ya laki-laki memang juga anak laki-laki memang dikasih juga yang cenderung kepada laki-laki. Ya latih silat, latih main sepak bola. Ya, jadi jangan anak laki-laki dikasih boneka. Itu memang ada kesalahan di awal juga biasanya faktor pendidikan orang tua, didikan orang tua. Jadi mana? Nah makanya mengarahkan anaknya itu harus sesuai dengan kelamin mereka kan. Kalau dia laki-laki ya memang apa yang pantas untuk anak laki-laki. Untuk dia perempuan yang pantas buat anak perempuan. Nah, itu akan membentuk karakternya. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya tidak akan pernah salah menciptakan manusia itu tidak pernah salah. Kalau dia memang laki-laki pasti kecenderungannya laki-laki. Tidak mungkin mohon maaf Allah Ta'ala ciptakan laki-laki tapi kecenderungan perempuan, tidak mungkin Pak. Atau dia perempuan tapi dia punya kecenderungan seperti laki-laki, tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala tidak salah menciptakan manusia. Wa ja'alnakum min zakarin wa unsa, laki dan perempuan. Mungkin faktornya bisa pergaulan atau bisa karena lingkungan keluarga. Waktu dididik sesuatu kecil itu bagaimana? Ya, kan ada juga anak yang tomboy itu, anak perempuan tapi apa namanya tomboy. Itu mungkin dulu ayahnya karena dia kasih mainan jangan salah ngasih mainan. Jadi memang mengarahkan itu penting. Kalau dia perempuan dia akan perempuan. Apa yang biasa perempuan lakukan, ya itu yang dibiasakan. Ya itu fitrah namanya Pak ya. Nah pada dasar fitrah tidak pernah salah. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan pergaulan, dengan didikan bisa mempengaruhi. Tapi di awalnya nggak pernah masalah. Ya. Karena jadi masalah kalau di rest area. Kita sholat, udah ada luar sholat, kita karena ingin dari yang ada jamaahnya kita sholat. Tapi begitu selesai sholat, ini imam kenapa melambai? Apakah kita harus mengulang sholat kita itu? Enggak, insya Allah. Apa ya? Ini kira gender soalnya ini ya, coba. Tapi kalau yang kayak Pak Haji ini udah pasti laki-laki dari kunci dari itu. Bagi aku udah mesti jadi imam udah. Kalau di Arab itu Pak Muhammad tanda laki-laki itu berjenggot Pak. Laki-laki tandanya laki-laki itu berjenggot Pak. Makanya kalau di Timur Tengah Pak, kalau laki-laki nggak berjenggot itu dianggap diragukan laki-lakinya. Disebut dengan amrod. Amrod itu adalah laki-laki tapi yang nggak punya bulu sama sekali. Ada laki-laki yang dia berbulu Pak. Tidak ada bulu, mohon maaf, tidak ada bulu kumisnya, nggak ada, jenggotnya ada. Tapi kan sebagian kita mungkin tidak ada kumis, ada jenggot tapi dia cukur misalnya. Itu kan laki-laki namanya. Ada istilahnya amrod.
Ada laki-laki tapi dia nggak punya bulu sama sekali. Mas Mongolia. Kalau nggak salah di Sulawesi, di mana daerah Sulawesi mana katanya itu. Jadi itu satu ras, satu suku itu nggak ada bulu sama sekali, Pak. Licin. Nggak bulu sama sekali. Ya, nggak punya bulu sama sekali, Pak. Ya, ras apa namanya? Mongolia. Nah, di Indonesia ini ada, Pak, suku Botil apa namanya itu di daerah Sulawesi Tenggara kalau nggak salah itu ada suku, ya itu orang sana itu Pak nggak punya bulu sama sekali, laki dan perempuan nggak punya bulu, ya jadi polos semua Pak, laki dan perempuan, ya. Nah itu namanya dalam bahasa fikih amradun, ya amradun artinya orang yang nggak punya bulu. Tapi kan kalau kita kan ada kumis tapi tidak cukur, misalnya ada jenggot tapi dicukur. Tapi kalau amrod itu sama sekali enggak apa namanya, enggak bulu sama sekali. Nah kalau di Timur Tengah itu tanda kelaki-lakian itu adalah berjenggot. Makanya boleh pasti udah terpuji laki-laki. Waduh, ya. Aku udah mesti jadi imam deh, supaya wanita tadi yang transgender. Baik, Allah alam bisawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keberkahan. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.